Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai sejahtera selalu untuk kita semuanya. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas dan krisis center COVID-19 Kota Blitar. Mohon izin untuk menyampaikan update data perkembangan jumlah kasus virus corona atau COVID-19 pada hari ini, Kamis, tanggal 9 April 2020, yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB, yakni sebagai berikut. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 815 orang kumulatif dari hari pertama pengumuman ini disampaikan. Kedua, jumlah kumulatif total dari pertama hingga kini orang tanpa gejala atau OTG adalah 13 orang. Yang ketiga, jumlah kumulatif OTG orang tanpa gejala yang selesai dipantau 14 hari adalah 13 orang. Yang keempat, jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 145 orang. Kelima, jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 111 orang. Keenam, jumlah kumulatif ODP orang dalam pemantauan dalam proses pemantauan adalah 32 orang. Ketujuh, jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 1 orang. Ini sudah lewat. Yang kedelapan, jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP ada 2 orang. Jadi nambah 1. Ada tambahan 1 ya Pak? Oke. Yang kesembilan, jumlah kumulatif PDP sembuh adalah 1 orang, sehingga yang tinggal PDP-nya adalah 1 orang. Ke-10, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 1 orang. Sudah lewat. Yang ke-11 atau sudah lalu ya. Iya. Yang ke-11, jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 1 orang. Jadi sudah lalu. Selanjutnya kami sampaikan hasil identifikasi pada hari ini yang telah dilaksanakan oleh jajaran Dinas Kesehatan tentang kasus baru, yaitu pasien dalam pengawasan atau PDP baru. Sebagai berikut. Pada tanggal 8 April tahun 2020 kemarin, seorang perempuan umur 34 tahun dalam keadaan hamil 6 minggu. Beliau masuk rumah sakit di RSUD Martiwaluyo dengan keluhan demam 2 hari, batuk, pilek, dan nyeri di tenggorokan. Selanjutnya oleh rumah sakit dilaksanakan pengambilan swab atau apus dari tenggorok sebanyak 2 kali untuk sebagai bahan atau sampel pemeriksaan laboratorium COVID-19 dikirim ke Surabaya. Pagi tadi sudah berangkat untuk pengirimannya. Demikian sementara yang bisa kami laporkan perkembangan COVID-19 tanggal 9 April tahun 2020 hari Kamis Kota Blitar. Kami kembali ke Mbak Ica. Ya, Pak Mukhlis, ini tadi kan ada informasi terkait dengan
PDP baru ya Pak ya. Nggih. Karena pada 8 April ini ada yang masuk ke Rumah Sakit Mardiwalaya dengan keluhan demam 2 hari. Nah, bagaimana dengan kesiapan dari rumah sakit sendiri ketika menghadapi ada pasien baru? Ini mereka sudah sesuai dengan protapnya ya Pak ya? Sudah aman ya berarti Pak ya? Iya. Karena kan yang ditakutkan itu ketika masuk belum tahu begitu kan Pak, karena situasi yang seperti ini. Nah, terus gini Pak, kalau terkait dengan hasil swab ini biasanya sampai dengan berapa hari? Ya, tergantung antrian di laboratorium Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Kalau awal-awal dulu dari berangkat dikirim kemudian sampai kembali terkirim ke Kota Blitar 3 hari 3 hari. diumumkan ya. Namun yang berikutnya yang tanggal 24 dikirim datangnya tanggal 29, 5 hari. Nah, ini mudah-mudahan saja bisa agak cepat karena memang laboratoriumnya masih terbatas di Surabaya. Jadi untuk Jawa Timur ini hanya masih ada 1 di Surabaya saja Pak? Yang dibiayai oleh pemerintah dan diarahkan ke sana. Jadi masih 1. Iya, 1. Namun entah yang lain apakah bisa dibiayai pemerintah atau biaya sendiri atau pribadi, kami masih belum mendapatkan kejelasan. Ya. Ada di FK Fakultas Kedokteran Unair, Ya. RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Ada juga di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, yaitu di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi sebenarnya ada 2 tapi masih belum ada. Alternatif 2 ya, masih kami belum dapat pertimbangan untuk memindahkan atau mengambil pilihan alternatif. Iya, selama kurun waktu sambil menunggu hasil swab ini berarti untuk pasien sendiri diperlakukan tentunya sesuai dengan standar protapnya yang sudah ada. Dan tentunya kalau kita doanya adalah semoga tidak positif ya Pak ya. Amin, walaupun sudah tidak. Positif 6 minggu untuk hamilnya, semoga bisa diberikan kelancaran. Tapi moga-moga tidak. Yang penting pertama beliau tetap sehat, kita doakan ya. Tetap semangat. Pikiran dan hatinya penuh dengan kekuatan dan ketawakalan ya. Kemudian keluarga juga bisa memberi dukungan Support. yang penuh, yang banyak ya, sehingga beliau juga bisa bertahan, rileks. Itu yang penting. Jadi tidak ada tekanan atau takut, jadi sehingga stres ya. Itu yang penting. Karena itu adalah kunci sukses pengobatan serta kesembuhannya. Pengobatannya bukan untuk COVID susah, belum ada lagi obatnya. Namun obat penunjang dan daya tahan tubuhnya itu perlu dikuatkan dengan mental, pikiran dan hati yang nyaman ya, tenang dan semangat tinggi. Itu sangat mendukung. Seperti yang disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, beliau sembuh karena dukungan keluarga yang kuat sekali. Itu salah satu yang menguatkan untuk sembuh, semangat, selain juga kekuatan fisik, stamina dan sebagainya. Iya, Pak, terakhir ini pasien PDP ini diketahui maksudnya ketika dia PDP ini karena dia berinteraksi dengan yang mana Pak? Maksudnya boleh tahu nggak? Gitu. Saya belum mendapatkan konfirmasi laporan ya lebih detail. Iya. Mungkin teman-teman masih melaksanakan proses pelacakan atau tracing, baik itu di keluarga maupun tempat-tempat yang pernah dikunjungi di sekitarnya di Kota Blitar, sehingga nanti bisa mendapatkan gambaran lebih jelas ya, mudah-mudahan, karena beliau sepertinya KTP-nya bukan orang Blitar. Baik, tapi posisi berada di Kota Blitar begitu ya Pak ya. Karena domisili, jadi apa bahasa Jawanya, Boro ya. Jadi belum diketahui secara pasti. Baik, terima kasih sekali Pak Mukhlis. Himbauan sekali lagi untuk Sobat Mahardika, silahkan untuk masyarakat. Baik, himbauannya tetap seperti kemarin-kemarin, yaitu tetap tenang, tidak panik, tetap semangat dan berprasangka baik. Jangan sampai ada prasangka yang kurang baik, ragu-ragu, apalagi yang buruk. Jangan. Prasangka baik, karena musuhnya ini tidak kelihatan,
dan mudah nempel di siapapun. Apakah di diri sendiri atau di diri orang lain, orang di sekitarnya, apa itu orang dekat atau orang yang agak dekat atau orang yang jauh atau tidak dikenal. Dan tentunya siapapun nggak mau ketempelan kan? Ya. Nggak mau Pak, kalau Nggak ketempelan mau. yang ini nggak mau. Itu kalau kelihatan, udah tak cites, saya ambil palu tak tutup. Nah bener, udah kelihatan. Karena nggak kelihatan ya Nanti, Pak ya. misalnya, oh jangan-jangan virusnya ada di batuk. Masa batuk ditutup pedel gitu? Kan nggak mungkin. Iya. Jadi nanti yang cilaka kan yang punya batuk. Ditutup pedel. Nah, jadi yang kita benci itu virusnya. Betul. Jangan orangnya ya Jangan Pak. orangnya. Oke. Itu orang perlu diselamatkan, dibantu, kita terima. Jangan diusir-usir. Jangan disiwak-siwak, di kono-kono, pergi-pergi, jauh. Tapi kalau kita menjauh, memberi dia, Anda dari kota terjangkit ya. Di situ ada, jaga jarak loh ya. Kita tetap sahabat, kita tetap saudara, tapi jaga jarak. Omong-omong pakai masker 2 meter, 1,5 lah. Gitu. Kalau batuk ya pakai etika batukkannya, jangan diarah-arahkan ke temannya atau saudaranya. Gitu kan? Jadi tetap saudara, saling eman. Wes, Anda ikuti protap-protap kesehatan supaya kamu tetap sehat dan COVID-nya cepat pergi 14 hari kemudian. Physical distancing, menahan diri secara fisik dengan siapapun, membersihkan diri, kemudian social distancing, menahan diri secara sosial, tidak berkerumun, tidak berdekat-dekatan. Itu aja, jadi jauh tapi dekat hatinya. Jaraknya jauh fisiknya, gitu loh. Karena apa? Saling mendukung untuk tetap sehat, tidak sakit. Kalau sakit yang ringan saja kita dukung dan cepat sembuh. Amin. Balik terus ditolak-tolak, diusir-usir, stres betul. kasihan kan. Belum lagi keluarganya terintimidasi, kena stigma buruk. Kasihan. Tolong hai masyarakat Kota Blitar, saudara-saudaraku semua, ayo kita rangkul, bukan kita rangkul, ayo kita belani. Kita bela sahabat teman kita yang terlanjur pulang dari daerah terjangkit. Apakah dia sehat? Ya kita belain. Apakah dia agak sakit? Ayo kita belain. Kita anjurkan ke puskesmas, ke rumah sakit. Kita kabari puskesmas untuk segera memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Kami kira itu. Baik, terima kasih Pak Muflis untuk waktunya pada sore hari ini. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi besok ya Pak ya. Insya Allah. Besok belum terjadi. Besok adalah misteri. Oh misteri. Kan masih insya Allah ya Pak. Insya Allah saja. Sehat selalu Pak Muflis. Terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Baik. Selamat sore dan wassalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.